Assalamualaikum Sobat Amwe. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada segmen kali ini, kita akan membahas beberapa submateri, di antaranya ciri-ciri makhluk hidup, perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup, dan klasifikasi makhluk hidup. Ciri yang pertama, harus bernapas, menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ciri yang kedua, bergerak, baik itu gerak aktif maupun gerak pasif. Ciri yang ketiga, membutuhkan makanan atau nutrisi. Nah, nutrisi ini dipakai untuk sumber energi. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, lalu berkembang biak dari jenis yang sama dan menghasilkan keturunan yang sama pula. Ciri yang selanjutnya, makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsangan, atau biasa disebut dengan iritabilitas. Contohnya pada putri malu yang menguncup bila disentuh, dan mata seseorang akan terpejam jika terkena sorot lampu. Yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau yang biasa disebut dengan ekskresi. Salah satu zat sisa yang dikeluarkan tubuh adalah keringat. Apabila salah satu ciri yang disebutkan tadi tidak ada, maka benda tersebut tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Tetapi, kenapa robot tidak disebut makhluk hidup? Padahal, robot bisa bergerak. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita masuk pada materi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri ya. Dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, terdapat dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang terakhir adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Sistem klasifikasi ini pertama kali dikenalkan oleh Carlos Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Beliau dinobatkan sebagai bapak taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya yaitu untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Baiklah Sobat Amwe, coba perhatikan tabel berikut. Inilah takson dari tingkatan yang paling tinggi hingga paling rendah. Dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum, kelas, ordo, familia, genus, sampai spesies. Jadi, semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka organismenya semakin banyak, tapi ciri atau kesamaannya semakin sedikit. Sedangkan, semakin bawah tingkatan taksonnya, maka organismenya juga semakin sedikit, namun cirinya semakin banyak. Berdasarkan sistem klasifikasi yang dikenalkan oleh R.H. Whitaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera, merupakan kelompok makhluk hidup uniseluler, prokariotik, dan mikroskopik seperti bakteri, ganggang hijau atau ganggang biru.
Yang kedua, kingdom Protista, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik dan sebagian besar uniseluler, tetapi sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, atau jamur. Contohnya Euglena. Yang ketiga, kingdom fungi atau jamur, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik dan tidak berklorofil. Contohnya jamur tiram. Selanjutnya, kingdom plantae atau tumbuhan, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, dan dapat berfotosintesis dan autotrop. Contohnya padi. Yang terakhir, kingdom animalia, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler, tidak berklorofil, dan heterotrop. Contohnya gajah. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Minggu depan kita akan membahas cara klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.